Bojan Hodak beberkan 8 asing baru gabung latihan jelang turnamen Piala Presiden. Irianto kontrak panjang di Persebaya. Manajemen akan perbaharui kontrak Bojan jangka panjang jika target tercapai. Ini selengkapnya. Persebaya Surabaya membuka lembaran baru syarat emosi di hari jadinya ke-98 tahun. Rabu, 18 Juni 2025, pagi dengan kado istimewa. Kembalinya Rahmat Irianto, putra asli Surabaya dan anak dari legenda Persebaya, almarhum Bejo Sugiantoro. Melalui video singkat yang diunggah di akun Instagram resmi klub, ia menyapa dengan kalimat sederhana namun penuh makna. "Aku mulih rek." Kalimat yang seketika membangkitkan gelora rindu yang kepulangannya kali ini bukan sekadar transfer pemain biasa. Namun, ia kembali dengan misi besar menunaikan wasiat terakhir sang ayah untuk membawa Persebaya menjadi juara Liga 1 Indonesia. Alasan pertama karena ada petuah dari bapak bahwa beliau juga ingin lihat saya juara di Persebaya. Jadi saya harus tuntaskan itu bagaimana caranya. Kalau bisa tahun ini ya bismillah saja, tutur Rahmat Irianto. Pesan tersebut begitu kuat menancap di hatinya, hingga menjadi motivasi utama kepulangannya ke klub yang telah membesarkannya sejak usia muda. Setelah 3 musim sukses bersama Persib Bandung, yaitu 2 kali berturut-turut meraih trofi Liga 1, ia kembali ke Surabaya bukan sebagai anak kemarin sore, tetapi sebagai jawara. Berita lainnya, Bojan Hodak beri respons soal permintaan bertahan lebih lama di Persib. Eksodus pemain tengah melanda Persib Bandung, tapi Bobotoh justru berharap besar agar pelatih Bojan Hodak tidak ikut pergi. Tantangan mempertahankan gelar juara Liga 1 secara back-to-back jelas lebih berat, apalagi Hodak sudah kehilangan setengah skuad andalannya musim ini. Tanpa Hodak, situasi bisa makin rumit. Pelatih asal Kroasia itu menjadi otak di balik kesuksesan Persib meraih 2 gelar juara berturut-turut. Ia memecahkan banyak rekor sekaligus membawa Maung Bandung kembali ke puncak. Jika ia pergi, kekhawatiran terbesar adalah Persib kehilangan fondasi utama di tengah proses regenerasi yang sedang berjalan. Meski masih terikat kontrak hingga 2026, fans ingin Hodak bertahan lebih lama, bahkan menjadi legenda klub. Menanggapi hal ini, Hodak memberikan respons jujur berdasarkan pengalamannya. Menurutnya, semua pelatih pasti menghadapi dinamika yang sama. Ketika tim menang, semua orang bilang, pelatih bisa bertahan 10 tahun di sini. Tapi coba kalau kalah 2-3 pertandingan, langsung terdengar teriakan, "Coach bodoh" atau "Coach out." Itu risiko pekerjaan kami, ujarnya santai. Hodak paham betul bahwa suatu saat ia akan menghadapi fase sulit. Saat hasil buruk datang, kritikan dan desakan agar ia mundur pasti muncul. Ini hal normal. Kalau bagus, aman. Kalau buruk, ya siap-siap dengar protes, tambahnya. Regenerasi pemain jadi tantangan utama di sisa kontraknya. Hodak berkomitmen membangun Persib dari nol lagi. Manajemen pun sepakat untuk melakukan regenerasi, mengingat skuad juara musim lalu termasuk yang tertua di liga. Kami harus mempertahankan pemain kunci, merekrut yang dibutuhkan, dan memperkuat posisi yang lemah. Ini tidak mudah, ungkapnya. Berita lainnya, bek timnas Indonesia, Jordi Amat dikabarkan bakal melanjutkan karir ke Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu baru saja dilepas klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, bersama sederat legiun asing lainnya. Jordi Amat yang baru-baru ini mengucapkan salam perpisahan dengan JDT lewat Instagram. "Hari ini saya menutup bagian penting dalam karir. Saya mengucapkan selamat tinggal untuk JDT. Tapi saya memperoleh kesuksesan, perkembangan, dan pengalaman yang akan tersimpan selamanya dalam diri saya," tulis Jordi Amat. 2 tim raksasa yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung dikabarkan berminat mendatangkan Jordi. Pemain yang mempunyai garis keturunan Spanyol tersebut dikabarkan siap untuk menjajal atmosfer kompetisi di Indonesia. "Welcome to Persib," tulis salah seorang warganet di kolom komentar Jordi Amat. Namun, baru-baru ini justru rumor kencang mengarah kepindahannya ke Persija. Hal itu dibocorkan oleh akun Instagram Ouna Wakanda, bahwa Jordi sedang bernegosiasi. Negosiasi ini tentunya berkaitan dengan kontrak dan gaji.
Sehingga bila kedua pihak mencapai kata sepakat, maka Jordi Amat akan bergabung Macan Kemayoran. Namun, akankah Jordi Amat masuk dalam kriteria Bojan Hodak? Pelatih Persib, Bojan Hodak memastikan sudah punya beberapa pemain yang akan direkrut untuk kompetisi musim 2025-2026. Dari sejumlah pemain yang dibidik, tidak sedikit pemain disebut telah setuju bergabung. Persib Bandung baru mengumumkan satu pemain baru di jendela transfer awal musim Liga 1 2025-2026. Belum ada sosok lain yang diperkenalkan ke publik selain Sadil Ramdhani. Sedangkan jumlah pemain yang keluar mencapai 13 pemain. Dari total 13 pemain tersebut, 8 diantaranya merupakan pemain asing. Karena itu, perburuan legiun asing dilakukan untuk menambal hijrahnya Ciro Alves dan kawan-kawan sebelum musim baru digelar. Sejauh ini kami sudah mendapatkan beberapa pemain asing, dan kami akan mengumumkannya secepatnya, ujar pelatih asal Kroasia ini. Dia belum bersedia membocorkan siapa pemain terutama pemain asing yang sudah sepakat untuk bergabung tersebut. Bojan menyebut semua akan segera diumumkan melalui laman resmi klub. Pria 54 tahun ini hanya memberi petunjuk bahwa pemain-pemain baru Persib musim ini, semuanya belum pernah bekerja sama dengan dia sebelumnya. Saya belum pernah bekerja dengan mereka sebelumnya, tutur Bojan ketika diminta kisi-kisi pemain baru. Namun rumor yang beredar, setidaknya ada 5 pemain asing yang akan resmi diumumkan. Pertama ada nama Cyrus Margono sebagai pengganti Kevin Mendoza. Selanjutnya di centrebek ada nama Julio Cesar yang sudah dibocorkan Bos Aditya. Kemudian ada juga nama Franz Futros. Kemudian ada nama Marcelio, Luciano, Berguinho dan Uli Lambaros. Iya, menarik dinantikan racikan Bojan dalam meramu skuad musim depan.